कि तुम्हारी मॉम मेरी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul Two Step yang rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang pasangan berbeda suku dan budaya yang berusaha untuk mendapatkan restu orang tua mereka. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang laki-laki bernama Chris. Ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Anna. Anna sedang komplain pada petugas kantin asrama karena makanan yang dihidangkan tidak enak. Mereka berdua akhirnya makan di luar, dan mereka saling mengenal lebih dalam. Anna adalah orang Tamil yang bertempat di India bagian selatan, sedangkan Chris adalah orang Punjabi yang bertempat di India bagian utara. Hari-hari pun berlalu, mereka berdua mulai terlihat akrab, dan mereka sering belajar bersama. Chris hendak menelpon ibunya, namun yang mengangkat handphone adalah ayahnya. Ternyata, Chris tidak begitu akur dengan ayahnya, bahkan untuk menyapa saja ia tidak bisa. Keesokan harinya, mereka hendak pergi jalan-jalan, namun Chris menegur celana yang digunakan Anna itu terlalu pendek. ऐसे चलोगी तुम? हाँ, क्यों? Lantas, Anna pun mengganti penampilannya dengan pakaian yang jauh lebih tertutup. Kedekatan mereka membuat rasa cinta hadir dengan sendirinya, dan akhirnya mereka menjalin hubungan asmara. Singkat cerita, Anna khawatir dengan hubungan mereka, karena Chris tidak mau diajak berkomitmen, serta beberapa hari lagi mereka akan kerja, dan mungkin saja mereka akan ditempatkan di kota yang berbeda. सवाल ये है कि तुम कहाँ ले जाना चाहते हो इस रिलेशनशिप को? Setelah berpikir cukup lama, Chris pun pergi menghampiri Anna yang sedang melakukan sesi wawancara pekerjaan. Chris langsung mengatakan akan menikahi Anna segera, yang membuat Anna tersipu malu. Krish Malhotra, this better be important. Marry me? हाँ. Lalu, ibu Chris datang untuk melihat kelulusan anaknya. Chris memperkenalkan ibunya dengan Anna beserta keluarganya. Ibu Chris yang melihat penampilan keluarga Anna merasa tidak suka karena mereka adalah orang Tamil. Sedangkan orang tua Anna juga merasa risih dekat dengan orang Punjabi. Bahkan, mereka sempat bertengkar. Uncultured people. अनकल्चर्ड होंगे ये मद्रासी। Mereka pun harus menjalani hubungan jarak jauh, karena Anna telah bekerja di Chennai, sedangkan Chris masih berada di Delhi. Ibu Chris terus mengatakan untuk berhenti berhubungan dengan orang Tamil. Tantenya juga mendukung ibunya, dan akan menjodohkan Chris dengan seorang perempuan. Tiba-tiba, ayah Chris datang dan mendengar mengenai perjodohan itu. Ia marah karena ia tidak diberitahu mengenai perjodohan anaknya. Lantas Chris menjawab bahwa ini tidak ada urusannya denganmu. Di sini diperlihatkan betapa tidak akurnya hubungan ayah dan anak. Chris mengambil pekerjaan sebagai pegawai bank di Chennai untuk bertemu dengan Anna. Setelah semua urusan pekerjaannya selesai, Chris datang ke rumah Anna. Orang tua Anna tidak menyambut baik kehadiran Chris. Saat mereka makan, Tante Anna sedang mencari seorang pria yang akan dijodohkan untuk Anna. Untungnya, mereka berbicara menggunakan bahasa Tamil, jadi Chris tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Saat pulang, Anna mengantar Chris hingga ke depan gang. Anna bercanda dengan menyarankan pada Chris agar mereka kawin lari. Tetapi, karena mereka menyayangi keluarga mereka, mereka ingin memenangkan hati tiap orang tua. Senang rasanya bila melihat pesta pernikahan dengan wajah orang tua yang terlihat bahagia. Lagi pula, tak hormat rasanya bila mereka kawin lari. Anna menginginkan Chris datang tiap hari di rumahnya, dengan cara
Chris akan memberikan les privat untuk adik Anna. Mereka akhirnya bertemu tiap hari. Sedikit demi sedikit, Chris juga berusaha untuk belajar bahasa Tamil. Suatu ketika, ayah Anna mengantar Chris ke kantor. Ayah Anna berterima kasih pada Chris telah mau menjadi teman Anna, serta memberikan les privat untuk adiknya. Namun, dia berpesan bahwa sampai kapanpun, Chris tidak bisa menikahi Anna, karena bila memaksakan menikah, maka akan mencoreng kehormatan keluarga mereka. Kata-kata itu menusuk hati Chris, dan keesokan harinya, ia mendapati perjodohan tengah berlangsung di rumah Anna. Chris langsung menghampiri Anna dan mengucapkan selamat di atas kecemburuannya. तुम्हारा दूल्हा नीचे वेट कर रहा है गॉगल लटका Krish, I love you. Breathe. Perjodohan itu tidak berjalan lancar, karena Anna mengatakan bahwa ia tidak perawan. Kemudian ayah Anna kembali mengantar Chris. Untuk mengambil hati ayahnya, Chris menawarkan diri untuk membantu ayah Anna untuk membuat laporan kantor. Walaupun ayah Anna menolak, ujung-ujungnya ia setuju. Dan Chris pun membantunya hari demi hari. Lalu untuk Ibu Anna, Chris mencoba mengundang Ibu Anna untuk bernyanyi di acara kantornya. Karena tahu Ibu Anna sangat suka bernyanyi. Setelah laporan ayah Anna selesai, Chris ditawari untuk bermalam di rumah karena hari telah begitu larut. Ayah Anna bertanya pada Chris, apa yang akan ia lakukan ke depannya? Apa ia ingin menjadi seorang manajer bank? Namun impian sebenarnya, Chris ingin menjadi seorang penulis. Ia mendapatkan pujian. Ayah Anna berpendapat bahwa bekerja sendiri itu lebih baik daripada bekerja pada orang lain. Keesokan harinya, Ibu Anna menolak untuk bernyanyi di acara kantor Chris. Chris berusaha meyakinkannya, dan akhirnya Ibu Anna pun tampil di malam hari. Ibu Anna memukau para tamu undangan, termasuk keluarga Anna. Ayah dan Ibu Anna mulai dapat menerima Chris. Mereka tengah makan siang. Chris memberanikan diri untuk mengungkapkan semuanya, bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan Anna. Di hari itu, ia meminta restu pada keluarga Anna untuk menikahi anaknya. Adik dan ayah Anna mampu menerima Chris. Namun Ibu Anna masih khawatir karena budaya dan latar belakang mereka begitu berbeda. Ia takut bila nanti Ibu Chris tidak dapat menerima anaknya. Chris berjanji, ibunya akan mampu menerima Anna sebagai istri Chris. Dan akhirnya, Ibu Anna pun menerima lamaran Chris. मेरी बेटी को खुश रखोगे क्या तुम्हारे पेरेंट्स मेरी बेटी को एक्सेप्ट करेंगे? I promise. Selanjutnya, Chris akan menetap di Delhi. Ia juga membawa Anna yang mengambil cuti. Setelah keluar dari bandara, mereka dijemput oleh ibu dan tante Chris. Mereka tidak tahu kalau Chris membawa Anna. Anna akan tinggal di rumah Chris beberapa hari. Chris mengatakan kalau ingin mengambil hati ibunya, Anna harus dapat memasak. Tetapi Chris tidak tahu kalau Anna tidak bisa memasak. Ibu Chris yang melihat masakan Anna hangus mengatakan kalau Anna menjebak anaknya yang lugu. Anna memberitahukan pada Chris, ia ingin pergi ke Wisma segera, karena ibu Chris sangat membencinya. Chris berusaha menenangkan Anna agar lebih bersabar lagi menghadapi ibunya. Saat makan malam, Chris memberitahukan kalau Anna akan ikut ke acara pernikahan sepupunya. Tentu saja, ibunya tidak setuju, karena kalau Anna ikut, ia tidak tahu akan mengenalkannya sebagai apa. Ibu Chris mempunyai harapan yang besar untuk kebahagiaan anaknya, dan keluarganya akan mencarikan seorang wanita yang pas untuk Chris. Keluarganya tidak akan setuju bila Chris mendapatkan istri yang bukan berasal dari daerah dan budaya yang sama. Keesokan harinya, Anna akan pindah ke Wisma. Ia bertemu dengan ayah Chris. Ayah Chris pun marah karena Chris membawa seorang wanita ke rumah tanpa sepengetahuannya. Chris dan Anna meninggalkan rumah dengan keadaan ayah dan ibu Chris sedang bertengkar. सीधे मुंह बात किया करे नहीं तो मैं Di hari pernikahan sepupu Chris, Anna datang dan dikenalkan sebagai pacar Chris. Ada sebuah masalah karena keluarga pengantin pria tidak suka dengan mobil yang diberikan pengantin wanita.
karena mobil itu terlalu kecil, di mana mobil tersebut merupakan mas kawin dalam pernikahan tersebut. Tanpa mas kawin, pernikahan tidak dapat berlangsung, sedangkan pihak perempuan sudah tidak memiliki uang untuk mengganti mobil tersebut. Ana pun meminta izin pada keluarga Chris untuk menangani masalah ini. Lantas, ia pergi pada pengantin pria bernama Duke. Ana mengatakan kalau Duke harus memilih antara menikah dengan pengantin wanita atau tidak sama sekali, karena mas kawin yang mereka minta begitu memberatkan pihak wanita. Bahkan mereka harus terlilit utang. Mas kawin yang mereka tuntut bahkan setara dengan gaji Duke selama 15 tahun. Kalau Duke memaksa, ia malah menikah tanpa punya harga diri. Si pengantin pria pergi pada orang tuanya agar mereka setuju untuk segera menikah. पर तुम्हें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? मुझे शादी करनी है। Karena sikap Ana saat pernikahan, Ana pun mendapat restu oleh ibu Chris dan bahkan keluarga ibu Chris. Tetapi ibu Chris berpesan bahwa pernikahan bukan hanya tentang restu orang tua, tetapi kedua keluarga juga perlu saling memahami. Ana sependapat dengan ibu Chris dan berencana akan liburan yang dihadiri oleh orang tua mereka. वेकेशन पे चलते हैं हम सब। Mereka pun berlibur di Mumbai. Ibu Chris dan orang tua Ana bertemu. Kedua orang tua itu masih sering membanggakan keaslian daerah mereka, dan karena hal itu membuat mereka menjadi tidak akur. Saat mereka hendak makan, ada perkataan ibu Chris yang begitu menusuk hati orang tua Ana saat ia mengatakan, "Mohon maaf bahwa orang Tamil lebih dominan berkulit gelap." Hal itu menjadi pemicu di mana mereka saling menyerang. अम्मा वेंडम्मा नी पैसा मेरे इंद पुमले इंद कल्याण तो पुतु Ana dan orang tuanya pergi dari meja makan. Sebelum pergi, Ana sempat membentak ibu Chris, sedangkan Chris berusaha menenangkan ibunya. Ibunya berpendapat kalau seorang mertua harus dapat mengendalikan sikap menantunya. Chris pun mengatakan kalau ibunya dapat melakukan itu saat ia menikah nanti dan dapat menunjukkan siapa yang berkuasa. Hal itu didengar oleh Ana dan orang tuanya yang kembali untuk memperbaiki hubungan mereka. Kekecewaan tertanam di hati Ana. Chris mengejar Ana dan menjelaskan bahwa ia sedang membujuk ibunya, tetapi Ana dan orang tuanya sudah tak dapat menerima penghinaan itu. डन क्रिश मैं अपनी पेरेंट्स की और बेइज्जती नहीं करवा सकती। Ana pun mengakhiri hubungannya dengan Chris, karena masalah mereka kini bukan tentang suku lagi, melainkan karakter orang yang akan hidup di antara mereka. Liburan mereka pun selesai dengan kacau. Mereka kembali ke daerah mereka masing-masing. Chris begitu kehilangan sosok Ana di sisinya. Ia pun memutuskan untuk kembali ke Chennai menghampiri Ana. Ana berkata, tidak ada gunanya bila Chris kembali, karena selamanya ibu Chris tidak dapat menerima keluarga Ana. Ana benar-benar menetapkan hatinya untuk mengakhiri hubungannya dengan Chris, walaupun itu juga menyakiti hatinya. Karena kejadian itu, Chris begitu stres bahkan berpikir untuk bunuh diri. Ia juga mulai menulis menggunakan mesin tik. Di malam itu, ayah Chris menghampiri Chris. Karena ia merasa Chris sedang tidak baik-baik saja. Ia meminta pada Chris agar mengurus berkas-berkas pensiunnya. Maksud dan tujuannya agar ia memiliki ruang untuk berbicara dengan Chris. Keesokan harinya, ibunya mengatakan akan memperkenalkan Chris dengan seorang gadis. Chris hanya menjawab, bila perempuan itu kaya, ia akan menerimanya. Chris mengatakan hanya untuk menyinggung ibunya. Ia mencintai Ana, tetapi cintanya telah lepas. Ibunya terus mengagungkan tentang suku mereka, tetapi kebahagiaan dalam berumah tangga tidak tergantung dari itu. Ibu dan ayahnya memiliki suku yang sama, tetapi tidak ada keharmonisan dalam mereka berumah tangga. Di malam hari, Ana menelpon Chris. Ia mengatakan ayah Chris telah datang ke rumah mereka untuk bertemu dengan orang tua Ana. Ayah Chris bahkan meminta maaf pada mereka atas kelakuan istrinya. Ana juga meminta pada Chris agar mau kembali berhubungan.
Hati Chris pun merasa lega setelah mendengar Anna mengatakan cinta padanya. I love you, Krish. Keesokan harinya, Chris datang ke kantor ayahnya, menyerahkan berkas pensiun pada ayahnya, sekaligus mengucapkan rasa terima kasih. Ayah Chris tahu sikap Chris akhir-akhir ini menjadi aneh. Ia hanya takut kalau Chris akan bunuh diri. Ia juga memberitahukan pada Chris bahwa ia tidak akan hadir ke pernikahannya karena ia tidak ingin menghancurkan momen berharga itu. Chris tahu kalau hubungan ayahnya dan keluarga ibunya tidak baik-baik saja. बुढ़ापे में अपने बेटे को नहीं खोना चाहता था। Mereka pun mulai mempersiapkan acara pernikahan. Para pengantin pria datang ke Chennai. Orang tua Anna meminta waktu ibu Chris untuk membahas tentang mas kawin. Ibu Chris hanya meminta Anna sebagai mas kawinnya. Dalam arti, ia tidak meminta apapun. Di sini, para orang tua mulai saling memahami. Acara pernikahan mereka dimulai jam 6 pagi, menggunakan adat Tamil. Ternyata di acara itu, ayah Chris juga datang, dan juga ikut mendampingi Chris menuju pernikahannya. Di waktu itu, ayah Chris juga meminta maaf atas sikap kejamnya pada ibu Chris. Perjuangan Chris dan Anna untuk meyakinkan dua suku yang berbeda telah terbayarkan dengan pernikahan mereka. Di akhir cerita, pernikahan mereka menghasilkan dua orang buah hati, dan mereka pun bahagia. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, budaya bukanlah penghalang untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius. Karena perbedaan ada untuk disatukan. Kita perlu menghadapi tiap-tiap masalah dengan kesabaran, di mana setiap masalah punya solusi. Saya Setia, pamit.